Magdum. 1554, Kerajaan Demak akhirnya runtuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga teman-teman dalam keadaan baik ya. Selamat bergabung dalam diskusi buku temu sejarah yang ke-33. Aku Bulan yang akan memandu jalannya diskusi buku kita pada malam hari ini. Nah, teman-teman pasti udah pada tahu kan malam ini kita mau bahas buku apa. Tadi juga Kak Tiwi udah eh, cerita-cerita sedikit sama Budian. Jadi malam ini kita mau bahas Wali Songo. Kemarin ada yang request sama Kak Tiwi nih, teman-teman temu sejarah. Soal Wali Songo, seperti yang ada di flyer yang udah disebarin. Uniknya, Wali Songo ini tuh adalah fenomena kewalian yang sangat eksklusif yang hanya ada di Nusantara. Hmm, sebelum mulai aku juga mau promosi sama teman-teman. Buku Wali Songo The Wisdom ini selain bisa didapatkan di toko buku Gramedia, juga tersedia secara online di Google Playbook dan Gramedia Digital. Nah, kabar baiknya juga, kalau teman-teman mau baca buku ini secara gratis, bisa pinjem di Pusnas. Kemarin aku udah sempet pinjem bukunya di Pusnas, ternyata ada tersedia beberapa kopi. Cuma sayangnya hari ini Pusnas masih error deh kayaknya. Kita doain aja semoga Pusnas cepat beres ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa baca bukunya secara gratis, pinjam di Pusnas. Hmm, oke deh biar nggak lama-lama nih muka dari aku mau kenalin Budian dulu sebelum kita mulai bahas. Budian ini adalah alumni psikologi Unisba, bener Bu? Bener, ya. Jadi sekarang Budian berprofesi sebagai guru bimbingan konseling, guru BK, dan pendiri sekaligus kepala sekolah homeschooling Binar Kolbo. Budian juga pernah jadi penulis terbaik Inscript loh teman-teman tahun 2018. Oke deh langsung aja kita cari tahu sebenarnya ada rahasia apa sih di balik kedatangan Wali Songo ke Nusantara. Langsung aja kita bahas syiar 9 wali dalam satu abad, Wali Songo The Wisdom. Kepada Budian, disilakan. Baik, terima kasih Mbak Bulan. Salam kenal semuanya. Ini pada anak-anak muda semua sepertinya ya Mbak Bulan ya, anggotanya ya. Saya lihat syaratnya tuh usia paling tua 35 ya. Berarti saya udah nggak bisa masuk. Enggak, Oh enggak, kayaknya ada syarat enggak usia Bu. deh. Oh Ya, enggak. Ibu, waktu awal kita membuat komunitas di batas usia 35, tapi ternyata antusiasmenya banyak dari yang sudah Hmm, senior juga. Jadi kalau sekarang sih di open usia berapapun kalau mau join untuk diskusi setiap weekendnya kita terbuka gitu. hmm. Penggagasnya siapa Mbak Ya, Tiwi? saya. Keciwi. Dari sejarah Mbak Tiwi atau gimana? Jadi saya Kalau wawancara. nggak apa-apa Ibu. Kalau saya kebetulan basicnya dari komunikasi dan jurnalistik. Kebetulan saya suka sejarah Bu. Jadi saya bikin konten juga, konten-konten terkait sejarah. Dan Masya kemudian Allah. kenal dengan teman-teman yang suka di sejarah juga. Jadi terpikir untuk membuat komunitas temu sejarah begitu. Hmm. Dan Oh, alhamdulillah Masya sih Allah. dari teman-temannya juga konsisten terus ya. Bahkan ada yang memberikan rekomendasi penulis, terus jadi moderator juga. Sehingga akhirnya bisa berjalan terus nih Bu. Sudah 8-9 bulan ya dari awal tahun di 2024. Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, saya turut bangga atas inisiatif sahabat-sahabat semua di sini, adik-adik semua ya. Juga atas konsistensinya, apresiasinya terhadap sejarah bangsa. Ini kan hal yang jarang ya, anak-anak muda mau belajar sejarah hari ini. Semoga menjadi bagian dari ini ya, kontribusi kita terhadap bangsa ini, supaya menjadi lebih baik ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebetulnya saya sempat waktu di apa dihubungi oleh Mbak Tiwi itu saya sempat bilang ke Mbak Tiwi bahwa
Ini sebetulnya dari 8 buku yang sudah saya terbitkan, ini hanya satu-satunya yang backgroundnya sejarah ya, genre sejarah. Yang lain kan banyak kan tentang parenting dan psikologi sesuai dengan background saya gitu. Nah, jadi ini saya disclaimer dulu bahwa saya bukan ahli sejarah, saya juga nggak tahu siapa yang merekomendasikan gitu ya. Terus yang kedua juga sebetulnya ada rasa khawatir di sini ya, Mbak Bulan, Mbak Tiwi gitu ketika saya menulis tentang atau membahas tentang Wali Songo. Karena kan sekarang itu sedang agak sensitif ya. Sebagian orang itu mengkritisi soal eh, apa ziarah kubur ya ke makam wali-wali gitu kan yang mengkeramatkan gitu ya sehingga jadi bagian dari khurafat gitu kan yang malah mencederai sunnah-sunnah atau ini apa syariat Islam kita gitu. Jadi ini sebetulnya bentuk pembelaan saya gitu ya terhadap khasanah Islam di Nusantara bahwa kita mencoba melihat lebih objektif lah, lebih objektif tentang sejarah Wali Songo ini. Karena gimana pun Wali Songo ini kehadirannya menjadi bagian dari pembentukan Nusantara ini ya atau NKRI ini gitu itu yang tidak bisa kita nafikan gitu. Tapi bahwa kemudian belakangan ada praktik-praktik dari umat yang kurang baik gitu ya yang dijadikan sebagai tempat minta ini itu gitu ya hal-hal yang sifatnya magic dan sebagainya. Nah, itu yang perlu kita bersihkan gitu ya, perlu kita rapihkan. Em, nah, jadi sebetulnya Mbak Bulan, Mbak Tiwi, ini saya bikin buku ini sebetulnya sebagai suatu pembelaan ya kepada agama kita, kepada Allah gitu. Itu satu. Terus kemudian yang kedua juga eh, saya ingin membuat buku ini sebetulnya buat anak saya gitu. Makanya jadi bahasanya kan ringan gitu ya. Semua orang bisa baca gitu dengan background apapun tanpa perlu berkerut kening gitu ya. Karena kalau kita sudah apa namanya eh sudah mendengar kata sejarah itu kan biasanya itu hanya terkait dengan angka, tahun-tahun, nama orangnya gitu ya. Kita dari dulu belajar sejarah kayak gitu ya, Mbak Bulan, Mbak Tiwi gitu ya, selalu yang terkait dengan orang dan tahun. Sementara saya sendiri secara pribadi itu lemah sekali, lemah dalam mengingat nama orang dan lemah mengingat angka gitu. Jadi nggak nyangka juga saya bisa jadi penulis ya, karena itu kan bagian dari literasi ya. Jadi sampai sekarang pun kadang sama murid-murid saya tuh ya, Mbak Bulan kok di kelas nih, aduh siapa namanya, siapa-siapa gitu kan. Padahal sudah berapa bulan gitu ya di kelas mereka gitu, masih lupa aja gitu namanya. Terus apalagi yang terkait dengan angka gitu kan, itu juga saya lemah di situ. Jadi makanya gimana caranya bikin buku yang saya sendiri sebagai pribadi tuh nyaman membacanya. Dan ketika saya membacakan untuk anak saya juga saya bisa apa namanya ya tidak terkendala oleh apa ya jadi lebih ke nuansa rasanya lah yang saya bangun nuansa rasanya nuansa bahwa kamu beruntung loh lahir di Indonesia gitu loh kamu beruntung loh jadi bagian dari sejarah ini kamu beruntung loh gitu ya ada di sini gitu itu yang sebetulnya mau saya sampaikan di buku ini gitu ya bahwa setiap kita setiap anak bangsa itu harus punya kebanggaan terhadap semua hasanah yang ada di Nusantara ini gitu ya. Walaupun realitanya saat ini siapapun ya, termasuk saya juga mungkin kan cenderung apa-apa tuh kiblatnya ke barat gitu kan ya. Kiblatnya ke barat. Kayaknya kalau dari barat penelitian lebih ya memang ada beberapa hal gitu yang memang dunia barat itu punya kontribusi yang besar ya. Misalnya dalam hal penelitian, riset dan sebagainya gitu. Tapi kita juga tidak bisa menafikan bahwa kita punya sumber daya yang mungkin belum dikelola dengan baik gitu ya, sehingga kita belum bisa punya pride atau kebanggaan sebagai anak bangsa gitu. Apalagi kalau diukur diukur dari soal kemakmuran, dari soal literasi, dari soal apalagi ya banyak hal lah ya kita selalu ketinggalan gitu ya. Tapi somehow gitu justru disinilah apa namanya ya bisa dibilang hasanah-hasanah agama yang mendunia itu
terbentuk gitu ya atau lahir di sini. Baik, saya boleh share screen, Kak Bulan? Silakan, Bu. Bisa ya? Mm-mm. Em, ya maaf saya kalau agak terbata-bata karena memang ini saya harus mengulang lagi bicara sejarah ya. Biasa jadi narsum parenting saya Kak gitu. Sekarang jadi narsum sejarah ya, bukan narsum lah ya, berbagi aja. Sebentar ini slides. Oke, sudah terlihat semua ya? Sudah, Sudah? Bu. Oke, baik. Ini ya. Nah, ini sebetulnya eh, latar belakang penulisan buku ini diawali oleh pertanyaan substansial seperti ini. Ya, apakah semua wali itu berasal dari Jawa atau Nusantara gitu ya? Karena namanya kan Songo ya. Songo itu kan 9 kalau bahasa Jawanya katanya gitu. Tapi kalau dibaca lebih lanjut, sebenarnya kan jumlah walinya juga nggak 9 gitu ya. Banyak gitu loh yang di Jawa itu gitu. Apa namanya? Nanti kita akan bahas deh ya satu persatu. Kemudian bagaimana para wali bisa, aduh ini kayaknya autocorrect ya. Harusnya datang kok jadi dating. Datang ke Nusantara pada satu time frame gitu ya. Makanya kenapa saya sebut satu abad itu karena memang yang saya apa namanya saya soroti itu hanya dari abad ke-15 sampai ke-16 ya. Kemudian bagaimana para wali itu membangun jejaring. Nah, ini nih yang luar biasa ya. Karena kan mereka berasal dari luar negeri ya. Ada yang dari Jeddah, ada yang dari Mesir, ada yang dari Yerusalem, gitu kan. Terus kok mereka bisa dalam satu waktu, relatif dalam waktu yang bersamaan tuh sampai ke Indonesia gitu kan. Apa janjian gitu kan ya. Eh, janjiannya pakai apa gitu kan. Belum ada telepon ya. Belum ada ini gitu. Terus bahasa mereka juga berlainan kan. Gitu. Jadi pakai bahasa apa tuh mereka saling apa nih, saling janjiannya itu gitu kan ya. Terus kemudian ketika mereka sudah sampai di Nusantara pun itu gimana mereka tuh membangun networkingnya gitu kan. Kok bisa terhubung satu sama lain. Nah, ini juga yang akan kita bahas ya. Kemudian bagaimana cara dakwah Wali Songo hingga Islam menjadi agama mayoritas di Nusantara. Bagaimana hubungan Islam di dunia dan Nusantara, kemudian bagaimana hubungan Islam dan non-Islam di Nusantara. Jadi apa peran nyata para wali di Nusantara? Ya kan kalau kita sekarang mendengarkan peran para wali ya untuk mengislamkan, udah aja gitu ya. Terus kemudian cara dakwahnya lewat kesenian lah, lewat bangunan, lewat itu. Terus sebetulnya menurut saya kan nggak substansial ya yang seperti itu gitu. Karena kalau dibandingkan dengan kebudayaan Hindu misalnya ya, ya dari Arab tuh cenderung kalah lah gitu ya. Orang-orang Hindu itu kan lebih apa ya dari segi bangunan seni itu lebih kuat gitu. Makanya sampai sekarang juga bertahan gitu ya, karena mereka memang punya keistimewaan di situ. Nggak akan mungkin eh ini kita kita agama yang baru ini, kita yang baru masuk Nusantara ini bisa mengungguli atau menyaingi eh, agama Hindu yang sudah apa namanya ya, sudah menguasai Nusantara ya, dan sudah meninggalkan jejak-jejak yang luar biasa juga gitu ya, yang penuh magic juga kan ya kayak Candi Borobudur gitu ya, bayangkan gitu zaman dulu aja sudah jadi yang terbesar gitu ya, itu luar biasa kalau menurut saya. Jadi kita nggak bisa kalau dibilang bahwa cara dakwahnya dengan cara apa bangunan apa segala macam nggak ada apa-apanya gitu ya peninggalan-peninggalan itu gitu. Jadi pasti bukan karena misalnya bikin lagu kesenian ini itu gitu ya atau bangunan itu bukan itu yang substansial ya. Oke, apakah semua wali songo berasal dari Jawa? Nah, kita bahas satu-satu. Nah, ini beberapa yang dalam periode tersebut ya, ini ternyata bukan dari Jawa gitu ya. Ada dari Samarkand, ada yang dari Afrika, ada dari Yerusalem, ada yang dari Jeddah. Ini kan Sunan Giri campuran ya, karena menikah dengan putri dari Blambangan. Kemudian juga Sunan Gunung Jati juga itu campuran juga ibunya yang dari Sunda, bapaknya orang Mesir, raja di Mesir gitu. Ini beberapa di antaranya.
Kemudian time frame-nya Wali Songo. Nah, ini kan saya ngambil hanya dari 1 tahun itu ya, biar nggak terlalu banyak ininya apa namanya membahasnya. Itu kita lihat ya, itu tahun-tahunnya itu sangat berdekatan. Tahun-tahun kelahirannya. Kalau W itu wafat, kalau yang L itu lahir ya. Nah, di masa-masa itu juga hadir nih bantuan-bantuan ya. Jadi ada apa namanya? Ada wali-wali lain sebetulnya ya yang mungkin tidak tercatat dalam Wali Songo, tapi mereka ikut dalam dalam ini dalam penyebaran agama Islam. Nah, ini kan menarik ya. Mereka dalam satu waktu tuh bisa brok datang gitu kan dari Baghdad, dari Jeddah, dari mana gitu kan. Itu luar biasa sih menurut saya ya, ajaib banget gitu. Kan nggak bisa mereka janjian, nggak ada telepon, nggak ada email ya zaman itu. Bahasa juga beda gitu kan. Bahasa orang Yerusalem sama Baghdad beda dong. Yang dari Mesir gitu ya. Nggak mungkin gitu bisa apa namanya bisa janjian secara fisik gitu ya. Kemudian juga ada peristiwa penting lainnya ketika Sultan Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel. Dan ini nih yang menarik, Traktat Tordesillas dan kedatangan Portugis ke Nusantara ini ya yang menjadi kata kuncinya di sini. Lanjutnya, nah bagaimana nih Wali Songo membangun jejaring? Jadi waktu itu memang eh, Kesultanan yang sedang berjaya itu, Kesultanan Islam itu Daulah Utsmaniyah. Jadi konon salah satu sultan dari Ottoman ini pernah bermimpi, mimpi bahwa Nusantara itu negeri kita nih gitu. Dulu kan belum belum NKRI ya, jadi saya nyebutnya masih Nusantara ya Kak ya. Itu adalah suatu negeri yang diramalkan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah itu kan kelahirannya di Mekah dan beliau bilang bahwa kebangkitan Islam itu akan muncul dari negeri paling timur. Nah, kalau lihat di peta itu garis lurusnya dari Mekah ke timur Nusantara gitu ya. Nah, itu yang membuat beberapa kali Kesultanan Utsmaniyah itu mengirimkan ulama-ulamanya ke Nusantara ini. Sehingga kemudian ada kerajaan di Aceh, kerajaan Islam gitu. Itu bagian dari ini juga gitu ya. Bahkan ketika apa terjadi peperangan pun juga ini Utsmaniyah juga turut membantu. Kemudian kekerabatan antara wali. Jadi misalnya Sunan Ampel itu kan anak-anaknya juga jadi bagian dari Wali Songo juga gitu ya. Ada yang menantunya, ada anak, ada apa gitu. Dan kemudian juga terkoneksi dengan kerajaan-kerajaan Nusantara. Nah ini menarik ya. Seperti tadi yang sempat saya sampaikan gitu ya. Ada Sunan yang menikah dengan Putri Raja. Kemudian kalau ingin tahu kisahnya ada ya di buku ya. Kemudian ada juga yang menjadi penasihat gitu ya. Jadi saling terhubung tuh sebenarnya gitu dengan satu sama lain. Kemudian, nah ini cara dakwah Wali Songo ini yang umum ya, yang umum kan menerjemahkan buku atau kitab-kitab gitu. Kemudian menjadi penasihat kerajaan, kemudian ada asimilasi atau akulturasi budaya. Tapi sekali lagi ya, kalau ini kan lebih ke konteks apa namanya ya, lebih ke kalau menurut saya ini hanya bagian dari ya ini bagian dari edukasi tapi tidak dengan hal-hal yang betul-betul menjadi suatu action yang nyata ya yang kemudian sampai mengubah mengubah wajah Nusantara hari ini gitu. Kalau hanya itu tadi mungkin ya ini pasti ada kontribusinya juga tapi mungkin hanya berapa persen gitu ya. Kak Bulan yang nggak mungkin sampai kemudian secara revolusioner membuat orang-orang itu jadi mau masuk Islam gitu. Karena tadi yang saya bilang kan kalau cuma asimilasi budaya Hindu tuh lebih keren atau penasihat kerajaan ya dari dulu juga kan sudah ada apa ya kayak begawan ya Brahmana-Brahmana dari Hindu yang juga mereka tuh sakti-sakti gitu ya wong bisa bangun Borobudur Borobudur dari Buddha sih ya bisa bangun candi-candi gitu kan ya eh apa namanya mereka juga orang-orang sakti gitu ya jadi sebetulnya kalau mau adu kesaktian eh, orang orang-orang Hindu itu juga punya kesaktian begitu gitu. Jadi itu sebetulnya tidak terlalu apa ya, tidak terlalu revolusioner lah menurut saya.
juga menerjemahkan buku atau kitab gitu ya. Memang apalagi hasanah dari eh, Hindu ya, dari India. India itu kan peradaban juga waktu itu sudah cukup maju ya. Jadi apa namanya, mereka juga punya hasanah budaya yang tinggi juga gitu. Yang apa buku-bukunya kayak Bhagavad Gita, buku-buku apa gitu ya dari ini juga banyak gitu sebetulnya. Jadi walaupun ada kontribusinya menurut saya nggak terlalu banyak, nggak terlalu nggak terlalu apa ya, revolusioner lah. Kemudian, nah ini apa kaitannya ya sejarah Islam di dunia dan Nusantara? Nah ini yang mulai menarik nih. Karena gimana pun kita nggak bisa menafikan bahwa eh, sejarah ini kan yang membuat jadi menarik itu adalah karena tersambung satu sama lain ya Kak Bulannya. Jadi nggak berdiri sendiri di satu tempat gitu kan ya. Tiba-tiba muncul pop up gitu kan wali-wali udah begitu saja enggak. Tapi kan memang dia berasal dari apa bagian dari sejarah dunia gitu. Apa namanya nggak jadi namanya belajar sejarah itu memang nggak bisa dipisah-pisah gitu. Jadi ketika saya belajar atau bukan belajar ya, ya belajar lah belajar tentang Wali Songo ini gitu. Mau nggak mau jadi belajar sejarah Eropa ya walaupun nggak canggih-canggih banget lah ya. Jadi belajar sejarah Eropa, belajar sejarah-sejarah yang apa ya, apa namanya? Kebetulan juga waktu itu saya habis bikin buku tentang hikmah Nabi. Ya, jadi belajarlah itu juga tentang sejarahnya nabi-nabi gitu ya, tentang sejarahnya nabi-nabi. Jadi itu memang ada salah satunya ramalan atau nubuah Rasulullah yang mendorong keturunan keturunan Rasulullah untuk datang ke Nusantara. Nah, ini kita kalau bicara ini sebetulnya sudah dimulai ketika fase Rasulullah wafat ya, yang terjadi pertikaian antara kalau sekarang orang nyebutnya Syiah Sunni ya, cuman waktu itu kan tidak pakai istilah seperti itu gitu. Waktu itu kan ada di apa dari Fatimiyah gitu ya, yang kemudian akhirnya mereka datang ke Indonesia gitu. Tapi waktu itu memang sifatnya masih sporadis. Jadi sejak sejak jauh sebelum sebelum Wali Songo itu sebetulnya sudah ada ya, sudah ada wali-wali, bukan wali lah ya, keturunan Rasulullah lah yang datang ke Nusantara ini, tapi sifatnya masih sporadis gitu ya. Karena di Indonesia atau di Nusantara ini kan yang saat itu sedang berkembang dan berjaya serta menguasai Nusantara adalah Hindu gitu. Nah, ini juga menarik ya, Kak Bulan, karena kenapa Hindu itu sampai ke Indonesia? Kenapa Hindu itu memilih Nusantara? Itu juga sebetulnya sama gitu, karena mereka itu melihat suatu potensi yang besar gitu ya, potensi spiritual lah sebetulnya, potensi spiritual. Makanya mereka sampai se- sekitar 1.500 tahun lah ya. Itu kan nggak waktu yang sebentar ya, ribuan tahun bisa berjaya di Indonesia. Karena kerajaan pertama Hindu yang berdiri di Indonesia kan itu di awal Masehi ya, sekitar abad 1 atau 3 Masehi lah mereka ini membangun kerajaan pertama di Nusantara. Nah, itu awalnya kan waktu ada pertikaian antara Samudragupta tuh kerajaan Buddha yang baru berdiri, kemudian mereka menggempur kerajaan Hindu gitu. Jadi justru kita kan kalau ngelihat sekarang ya kesannya tuh ini punten ya bukan bukan apa namanya takut ada sensitivitas agama ya. Maksud saya justru Buddha itu dulu ketika mengenalkan agamanya sampai saat ini sih sebetulnya itu dengan kekerasan. Sampai saat ini pun begitu gitu. Dengan kekerasan gitu. Sementara kita apa namanya image yang dimunculkan kalau di film-film atau apa kesannya kayak yang peacemaker gitu ya yang apa menjauhkan diri dari dunia dan apa segala macam. Pada kenyataannya mereka ketika mengenalkan itu dengan peperangan gitu. Nah, Hindu ini justru ya nggak apa namanya yang nggak siap untuk berperang gitu ya. Jadi mereka memilih untuk menyelamatkan diri gitu. Dan yang menyelamatkan diri itu adalah raja-raja yang punya penasehat. Itu tadi begawan atau Brahmana-Brahmana itu ya, kasta Brahmana itu. Sehingga yang datang ke Indonesia itu, ke Nusantara itu ya, Kak Bulan itu adalah orang-orang yang sangat berkualitas. Kalau nggak keturunan raja, keturunan Brahmana yang datang ke Nusantara. Jadi itu kita aja dari bibit ya kalau kita bicara bibit bebet bobot itu orang-orang berkualitas semua yang datang ke sini. Bayangkan orang-orang Hindu itu yang datang ke Indonesia adalah raja-raja ya, atau yang berdarah ningrat lah ya, dan yang berdarah atau berkasta Brahmana ya kan.
Waktu awal-awal berdirinya kerajaan Hindu di Nusantara. Kemudian datang keturunan Rasulullah. Tuh kan, kalau nggak keturunan Rasulullah, keturunan raja-raja, keturunan Brahmana. Jadi secara bibit tuh Indonesia tuh luar biasa, Kak. Itu yang kita harus, apa ya, harus bangga sebetulnya karena jadi bagian sejarah. Cuman kadang persoalan hidup kadang membuat kita jadi lupa ya. Lupa dengan bahwa kita punya bagian gitu ya dalam membentuk wajah dunia. Bukan cuman wajah keluarga, tapi wajah dunia. Ya, kemudian ada peran dari Tariq bin Ziyad ke Eropa. Nah, ini juga salah satu hal yang menarik ya. Jadi selama ini kan Islam itu justru dikenal sebagai bangsa atau agama yang eh, kerap berperang. Padahal kalau kita mau jujur nih, mau objektif terhadap sejarah, itu Rasulullah itu ketika masih di Mekah, kenapa dia hijrah ke Madinah, Kak Bulan? Karena nggak mau berperang. Jadi Rasulullah itu berulang kali mau percobaan pembunuhan pokoknya di inilah ya oleh oleh kaum Quraisy itu beliau nggak pernah melawan, hanya sembunyi sembunyi gitu ya, bahkan sampai akhirnya turun perintah untuk hijrah, ya beliau hijrah kejar-kejar ke sana sini mau dibunuh apa segala macam. Bayangkan, jadi itu dari sekian tahun beliau berdakwah itu sebagian besar tuh beliau lakukan hanya sembunyi-sembunyi gitu ya. Maksudnya tidak melakukan peperangan atau melawan, tidak melawan. Baru ketika Nibanirah itu turun perintah untuk berperang. Selain melawan Quraisy, perintah yang turun satu lagi itu adalah berperang melawan Heraklius yang dari Bizantium itu. Makanya kenapa ada nubuah Rasulullah bahwa Konstantinopel itu nanti akan ditaklukkan. Kenapa sih Rasulullah itu kok sepertinya pingin banget menaklukkan Bizantium atau Heraklius gitu? Itu kan raja besar sekali ya. Kalau menurut Kabulan kenapa tuh kira-kira? Atau ada yang bisa jawab di sini? Kenapa Ya, Rasulullah? Heeh. Kenapa Rasulullah itu pingin sekali menaklukkan Heraklius gitu kan? Atau Konstantinopel gitu kan? Sampai ada nubuah seperti itu gitu. Jadi eh ada yang mau jawab? Nggak? Jadi sebetulnya ini yang perlu kita luruskan juga ya gitu. Itu karena eh yang diperangi Rasulullah itu bukan bukan Heraklius atau bukan sosok orangnya gitu ya atau sosok ininya, tapi karena masalah akidah dari Nasrani. Bukannya Rasulullah itu membenci Nasrani ya, karena banyak sekali kisah-kisah Rasulullah nih yang beliau itu sangat sangat apa ya, sangat mendukung, sangat mensupport, bahkan melindungi kaum Nasrani. Nah ini kan Hercules juga Nasrani ya, kenapa terus jadi berperang? Yang akhirnya kemudian merembet jadi perang salib segala macam gitu ya Kak ya. Jadi pada dasarnya karena yang diserang oleh Rasulullah itu adalah Nasrani yang eh, Trinitas, yang mengakui Isa sebagai Tuhan. Sedangkan Nasrani yang Tauhid, yang Unitarian, yang mengakui bahwa Tuhan itu satu dan Isa itu adalah nabi ya, bukan Tuhan, itu justru apa namanya ya, dibela oleh Rasulullah, dilindungi, dilindungi. Cuman pas zaman Heraklius itu semua yang Unitarian itu dibasmi. Jadi waktu itu di zaman Rasulullah itu ada tiga aliran dari Nasrani itu, salah satunya Arianisme ya, itu yang masih tauhid, yang bahwa Tuhan itu adalah Allah, sementara Nabi Isa itu ya nabi gitu ya, bukan Tuhan gitu. Jadi Rasulullah itu melindungi itu, ketauhidannya itu gitu, karena Heraklius itu membunuh atau membasmi kaum apa namanya kaum Nasrani yang Unitarian itu gitu. Bahkan sampai ketika Rasulullah sudah wafat pun, ini Tarik bin Ziyad nih, dia tuh sampai ke Eropa. Itu juga bukan untuk menyebarkan Islam loh, jangan salah ya. Karena kalau dari sejarahnya kan kesannya dia melakukan invasi untuk menyebarkan agama Islam dengan cara kekerasan, namanya invasi kan ya. Dengan cara kekerasan, maksa gitu loh mau nyebarin Islam. Kesannya begitu. Padahal si Tarik bin Ziyad ini tahun 700-an ya ketika ke Eropa itu ke semenanjung Iberia sih sebetulnya. Sebetulnya itu adalah untuk melindungi, sekali lagi melindungi kaum
Nasrani Unitarian yang di eh, ditindas oleh Nasrani penganut Trinitas itu. Yang sekarang malah berjaya ya yang Trinitasnya gitu. Ini mohon maaf ya, jadi agak membahas agama, semoga apa namanya tidak takut jadi agak sensitif gitu ya Kak Bulan ya. Di situ gitu persoalannya gitu ya. Eh, jadi ketika Tarik bin Ziyad itu sebetulnya untuk melindungi yang Unitarian itu, yang masih akidahnya tauhidnya kuat gitu ya, bukan untuk menyebarkan agama Islam dengan cara kekerasan. Nah, tapi kemudian kan berlanjut nih, berlanjut sampai akhirnya ke perang salib dan sebagainya, tuh ya. Nah, jadi apa namanya? eh Nanti ketika Tarik bin Ziyad itu di Eropa, kemudian juga establish di sana kan sampai cukup lama ya, sekitar 7 abad kalau nggak salah itu gitu ya. Terus kemudian juga apa namanya dengan bersamaan juga di Eropa Timur tuh muncul kerajaan-kerajaan Islam gitu ya. Nah, nanti kan mulai apa namanya? Mulai terdorongnya orang Eropa itu ke Nusantara karena itu nanti terjadi embargo, terjadi terjadi apa namanya ya? Ya efek peperangan itu gitu yang kemudian membuat bangsa Eropa ini menyadari bahwa ada sumber lain gitu yang harus mereka waspadai gitu sebenarnya ya. Jadi ini menarik sih ya. Jadi kadang kayak mengandung misteri juga nih. Jadi agak mengandung misteri karena kenapa mereka itu sampai bela-belain ke Nusantara ya. Ya walaupun mungkin kalau di sejarah kan mereka mencari apa tuh namanya rempah-rempah, apalagi terkait dengan embargo ketika mereka apa namanya, ketika Al-Fatih menaklukkan ini ya, menaklukkan Eropa gitu ya, tapi atau Konstantinopel, tapi sebetulnya itu sekali lagi hanya imbas atau efeknya aja gitu loh. Pada dasarnya bukan karena rempah-rempah gitu ya. Kalau cuma rempah-rempah tuh mereka bisa ke Afrika, bisa kemana gitu ya, sudah ada jalurnya gitu sebetulnya. Jadi saya sih curiganya itu karena mereka sudah membaca banyak ramalan-ramalan ya, yang mungkin sekarang entah di mana buku-buku itu gitu tentang Nusantara. Gitu. Jadi semacam kayak itulah ada Da Vinci Code gitu ya, ada ramalan-ramalan yang kemudian di apa namanya tidak diungkap gitu ya, tapi itu menjadi spirit mereka. Ya, karena berbeda. Walaupun kita dijajah oleh beberapa bangsa ya, Kak Bulan ya, oleh Portugis, kemudian Belanda yang paling lama gitu, itu juga sempat menjadi pertanyaan saya ya. Kenapa gitu? eh, Portugis hanya sebentar, tapi kok Belanda bisa lama gitu ya? Ternyata karena spirit yang mendasari mereka, bukan spirit sih ya, maksudnya niatnya mereka itu berbeda. Belanda itu ke Indonesia karena memang mau memberikan bantuan sebetulnya ya, karena kan Belanda itu juga dijajah sama Spanyol waktu itu gitu dan konon kerajaan Aceh itu yang membantu memberikan apa namanya senjata-senjata perang gitu ya bahkan mengirim kapal gitu sehingga ketika Nusantara ini diinvasi oleh Portugis mereka tuh datang ke Indonesia sebetulnya untuk membantu ya membantu sambil berdagang juga lah ya ngambil keuntungan gitu kan ya tetap aja ada namanya juga manusia gitu ya nggak ada mau ruginya kan. Eh, nah, isu tentang agama itu ketika penjajahan Belanda itu baru muncul setelah terjadi pemberontakan dari Pangeran Diponegoro tuh 1825-1830 itu yang membuat kerajaan Belanda itu sampai apa namanya hancur-hancuran lah ya rugi besar gitu kan. Dan kemudian mereka melihat bahwa oh ternyata kekuatan terbesar yang menghalangi rakyat Indonesia untuk bisa diatur oleh Belanda itu adalah dari kalangan Muslim gitu. Di situ agama mulai menjadi ini gitu ya. Nah, ketika isu agama itu mulai apa namanya diacak-acak nih sama orang Belanda tuh tahun 1830 ya abad menjelang abad 19 itu ya. Disitulah mulai keruntuhan juga dari Belanda gitu kan. Kalau mereka mungkin kalau mereka nggak ada isu tentang agama gitu ya,
nggak menutup pesantren misalnya atau apa itu mungkin sampai sekarang masih bertahan mungkin ya gitu ya. Walau alam sih soal itu spekulatif aja. Jadi ada invasi dari Mongol pun ada invasi dari Portugis ya, tapi kita nggak bahas itu. Oke, jadi ini sebetulnya yang mau saya sampaikan adalah em, peran Wali Songo di Nusantara itu memang untuk menghadang Portugis. Itu sangat spesifik sekali gitu ya. Dan apa namanya? hmm, Sangat apa namanya? Sangat krusial sekali gitu. Sangat krusial karena coba ya sahabat-sahabat di sini renungkan gitu. Di Nusantara itu kan sudah ada agama lain ya yang berjaya, yang besar gitu kan. Ada Hindu, ada Buddha. Itu yang utama. Yang lainnya agama-agama lokal tuh banyak banget gitu ya. Di Nusantara itu pasti banyak, nggak mungkin enggak gitu kan. Tapi kenapa yang menjadi isunya itu hanya yang dari Portugis gitu. Terus kalau misalnya ya kan Portugis penjajah apa segala macam. Ya dari dulu juga udah ada penjajah yang datang ya itu Mongol misalnya kan. Udah datang duluan daripada Portugis gitu dari sejak zaman apa Singosari ya kalau nggak salah ya tahun 1200 abad ke-13 gitulah gitu. Udah datang duluan. Dan banyak bukan cuman Mongol sebetulnya ya, ada beberapa lah yang ini tapi nggak terlalu besar. Tapi kenapa eh, Wali Songo nggak muncul di situ gitu ya? Wali Songo nggak muncul membasmi Mongol misalnya ya? Atau Wali Songo kenapa nggak memerangi Hindu misalnya ya? Karena Hindu kan apa namanya takut nanti malah jadi susah diajak ke Islam gitu karena sudah dipengaruhi Hindu gitu kan ya. Em, Apa namanya? Kenapa hanya di fase itu? Kenapa hanya di Portugis aja gitu? Sementara yang Hindu dibiarkan, Buddha dibiarkan gitu ya, tetap dengan ini nggak pernah ada tuh ceritanya Wali Songo mengajak perang gitu ya dengan agama-agama yang ada gitu kan, nggak pernah ada ceritanya gitu. Apa namanya semua dibiarkan tumbuh dengan damai gitu kan, masyarakat juga kemudian bisa memilih agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing ya, nggak pernah ada faktor kekerasan. Cuman menarik di sini adalah kenapa hanya di fase Portugis gitu kan ya walaupun walaupun tadi bahwa wali-wali itu sudah datang sejak awal ya sejak zaman dinasti Fatimiyah gitu tapi kenapa terbentuknya ini Wali Songo itu atau Wali Sangga ya ada yang menyebut Dewan Kewalian ini hanya pas di fase eh, kedatangan Portugis itu satu itu menjadi pertanyaan ya buat kita semua untuk direnungkan gitu. Kemudian yang kedua kenapa Islam itu mudah sekali untuk diterima oleh masyarakat Nusantara. Padahal saat itu, sekali lagi ya saya ulang ya, Hindu itu kan sudah 1.500 tahun ya, kalau dihitung dari sejak apa namanya eh fakta sejarah yang ada kerajaan Hindu muncul pertama kali itu, gitu kan, kerajaan Salaka Negara itu sekitar abad ketiga Masehi gitu ya, sampai ke kedatangan para wali-wali itu di tahun 1.500-an gitu kan, nyaris 15 abad, nyari udah hampir ya udah 1.500 tahun lah gitu ya. Sudah kuat sekali pasti kan sudah mengakar sudah apa kerajaannya juga udah luar biasa ya kerajaan-kerajaan Hindu gitu kan kekuasaannya gitu sampai ke Champa, ke Malaysia, ke Thailand kemana-mana gitu kan. Tapi begitu Islam muncul tuh kenapa cepat sekali diterima gitu ya bukan hanya diterima tapi kemudian jadi mayoritas. Nah ini kan ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu direnungkan ya. Sebagaimana yang saya harapkan juga ya ketika membuat buku ini sebetulnya yang menjadi tujuan saya adalah gimana caranya supaya yang baca buku ini tuh jadi terpicu atau lebih ke trigger lagi gitu ya untuk mencari tahu gitu ya atau reflektif tentang sejarah Wali Songo ini. Tuh. Baik sampai di sini dulu mungkin Kak Bulan ya biar nggak kebanyakan bicara juga. Barangkali ada yang mau sharing atau mau bertanya, silakan. Terima kasih Bu Dian pemaparannya soal Wali Songo dan menurut Bu Dian alasan spesifiknya Wali Songo datang ke Indonesia itu
waktu itu untuk menghadang Portugis. Iya, betul. Benar. Karena ini diskusi, jadi eh, langsung aja teman-teman semuanya ada 15 orang lagi nih, 14 orang. Kalau mau nanya atau mau berpendapat boleh raise hand open mic atau boleh langsung chat aja di kolom obrolan Zoom. Bisa nanya-nanya soal sama kemudian. Sebelum teman-teman nanya soal pemaparan ibu tadi, aku mau tanya lagi deh. Tadi kan ibu bilang sebenarnya bikin buku ini buat anak. Nah, selain bikin buku ini buat anak tuh, kenapa tertarik milih Wali Songo sebagai tulisan? Iya. Memang waktu itu kan kebetulan waktu saya masih ngajar di homeschooling gitu ya, itu ada beberapa anak-anak itu yang menganggap kisah Wali Songo itu hanya mitos. Itu satu. Terus yang kedua, ada yang mengatakan bahwa eh, Wali Songo itu bagian dari apa ya? Ya kurafat gitu loh. Jadi mereka tuh hanya membuat Islam itu tercemar gitu ya dengan apa namanya? Dengan budaya-budayanya gitu kan. Dengan apa namanya? Dengan penyampaiannya yang karena lewat seni gitu kan ya masih jadi masih bercampur dengan Hindu lah gitu. Nah, itu makanya jadi saya mau membuat suatu pembelaan gitu kan ya tentang Wali Songo ini gitu. Bahwa sebenarnya apa namanya? Kita harus melihatnya itu secara objektif dan lebih luas gitu ya ketimbang kita hanya bilang itu kurafat lah apa segala macam gitu ya. Itu kan hanya efek aja karena perbuatan umatnya gitu kan ya. Tapi bahwa sebenarnya Wali Songo itu punya peran dan eksis gitu ada ada buktinya gitu. Itu juga kan harus kita sampaikan gitu. Nah, saya tuh khawatir generasi muda yang ya mohon maaf ya kita kan lagi giroh Islamnya mungkin lagi muncul sekali gitu ya. Jadi kadang-kadang tuh eh, suka memisahkan terlalu apa namanya ya. Misalnya udah itu daripada apa namanya ziarah kubur segala macam nanti kamu jadi musyrik jadi apa gitu ya dianggap dianggap mitos aja gitu kan Wali Songo itu atau dianggap tidak punya peran. Nah, itu kan yang sedih ya kita ngelihatnya gitu. Padahal itu kan terbentuk dari sejarah yang sangat panjang gitu ya, sejarah dunia gitu. Bahkan dari sebelum Rasulullah lahir loh gitu ya. Dari sebelum Rasulullah lahir gitu kan. Jadi ketika apa namanya eh, awal abad Masehi sekalipun gitu, kenapa orang datang ke Nusantara? Karena memang potensi spiritualnya tuh luar biasa di Nusantara ini gitu. Itu yang harus kita baca ya, Hasanah seperti itu. Demikian Kak Bulan. Baik, makasih Budian jawabannya. Nah, udah Sama-sama. ada yang raisan nih, Kak Reza Algifari, silakan. Mm-mm. Selamat malam semuanya. Ya, malam. Eh, Pertama-tama saya ingin mengapresiasi terlebih dahulu niatan Budian dalam membuat buku ini karena saya juga merasa hal yang demikian, apa ya kasarannya, untuk peninggalan budaya dan heritage kerajaan Islam dan masa-masa Islam itu bahasa kasarnya itu masih kalah terang dengan peninggalan Hindu Buddha dan itu udah produk kolonial seperti kata Ibu Dian eh, 5 menit yang lalu karena seingat saya di awal-awal pembentukan Badan Arkeologi Hindia Belanda itu peneliti-peneliti Belanda itu lebih berfokus kepada eh, cagar-cagar budaya Hindu-Buddha. Lain daripada itu, cagar-cagar budaya Islam itu malah diignore sama mereka, malah diacuhkan karena ya betul kata Budian tadi ada sentimen-sentimen sensitif terhadap eh, agama Islam di masa kolonial ya. Nah, tapi saya juga pengen menambahkan kepada Budian dan sedikit berbeda pendapat juga bila tadi dibilang, oh,
oh orang Islam tidak membawa apa ya hal-hal yang revolusionis gitu ya. Padahal itu saya berpendapat aja sebenarnya, bukan bertanya, mohon maaf sebelumnya. Padahal kalau saya baca-baca di ada bukunya Adrian Fiker Peradaban Pesisir di Bali, itu ternyata ada yang menarik sekali, bahwa rupanya di Bali itu ada budaya yang namanya Bali Islam, yaitu orang-orang Bali yang cenderung kepada kebudayaan Islam gitu. Orang-orang Islam terutama sekali bisa kita lihat dari babat-babat, dari cerita-cerita tutur tradisional yang pernah kita baca. Itu selalu di apa ya bahasa Indonesianya, pasemon, pasemon, dialegorikan di cerita tradisional. Contoh paling terkenal adalah Maulana Ishak ketika dia ke Belambangan, ketika dia pergi, lantas semua orang menjadi sakit-sakitan. Dan itu ternyata ada studi antropologinya oleh Adrian Fiker di Peradaban Pesisir tadi, bahwa ternyata metode metode pengobatan Islam itu lebih advance daripada metode pengobatan Hindu-Buddha yang sudah ada. Dan itu membuat sebagian masyarakat Bali cenderung berobat kepada orang Islam gitu. Jadi Islam itu juga membawa budaya yang revolusioner menurut saya di peradaban Nusantara. Nah, pendapat kedua yang ingin saya sampaikan yang berbeda dengan Budian adalah menurut saya Bu, kita harus berhati-hati dalam eh, apa ya menyatakan klaim gitu ya. Karena tadi saya mendengar bahwa Wali Songo tidak pernah memerangi agama Hindu-Buddha. Eh, itu tidak sepenuhnya benar kalau menurut saya Budian. Karena seperti yang bisa kita lihat dalam tutur tradisional maupun sejarah juga, mudah kita temukan di situ misalkan Cirebon dan Demak di bawah Sunan Gunung Jati dan Wali Songo menyerang Sunda Kelapa yang masih Hindu-Buddha, dan meninggalnya Sunan Ampel juga Wali Songo beserta Sunan Ngudung menyerang Majapahit, dan Sultan Trenggana 1546 itu juga menyerang Panarukan yang masih Hindu-Buddha. So, yang mau saya sampaikan di sini adalah saya sangat setuju dengan antusiasme Ibu Dian ini dalam menerangi peradaban Islam yang sudah sepantasnya lebih terang. Karena ngomong-ngomong tentang misalkan arkeologi tadi juga, itu sebenarnya arkeologi Islam itu juga kalau sebenarnya mau di apa istilahnya, eh, mau di rejuvenate gitu ya, seperti candi-candi yang lain-lain, itu juga sebenarnya tidak kalah megah kok. Seperti makam Imogiri itu contoh yang berhasil masih dirawat sampai sekarang. Ada juga Kawah Tengkurep dan lain-lain gitu. Nah, saya setuju dengan bagian itu. Namun saya juga merasa harus berhati-hati agar tidak malah jadinya istilahnya itu whitewashing sejarah begitu. Malah menjadi apa ya? Narasi yang terlalu ideal yang dapat menumbuhkan perspektif yang kurang sejarah begitu. Terima kasih. Makasih Kak Reza, em, tanggapannya, saran-sarannya, sama pertanyaannya tadi. Mungkin balik kemudian ada yang mau Ibu sampaikan lagi, Bu? Iya, iya terima kasih tadi ya Mas Reza atas masukannya dan tambahannya. Memang kita kalau bicara sejarah tuh kadang tergantung siapa yang menarasikan ya, menarasikan gitu. Jadi kalau mau dibahas tentang misalnya yang perang Islam melawan Hindu, itu biasanya tidak langsung yang straightforward tentang ini Islam, ini Hindu. Biasa tidak langsung seperti itu gitu, tapi ada apa ya? Ada persoalan substansial yang mungkin juga tidak terbahas ya oleh sejarah gitu kan. Kita kadang melihatnya hanya sebagai eh, apa namanya hardcore-nya itu adalah perseteruan agama.
Sebetulnya kalau kalau tapi ini jadinya klaim pribadi lagi ya. Kalau saya sih melihatnya tidak seperti itu gitu. Karena banyak sekali tuh kisah. Memang betul ya kita kadang memang merujuknya ke apa namanya ke serat-serat gitu. Yang ke lain itu juga kadang ada beberapa serat tuh yang juga saya sekali lagi saya bukan ahli sejarah ya. Cuman ada yang memang berbeda jauh gitu, berbeda jauh informasinya, bahkan kebalikannya gitu. Ada yang bilang itu karena disalin ulang oleh Belanda sehingga di apa namanya diplesetkan atau apa. Nah, itu memang butuh ahli sejarah lah untuk apa namanya ini ya kurasi untuk melakukan kurasi sejarah tapi yang objektif gitu. Nah, kita memang masih kurang di situ gitu ya. Mungkin ada yang objektif tapi mungkin tidak punya waktunya gitu. Ada yang mungkin memang punya apa namanya tendensi tertentu untuk melemahkan satu sisi itu juga ada yang seperti itu. Nah, itu kita harus berhati-hati gitu. Terus kemudian tadi ya terima kasih informasinya, tambahannya juga tadi saya sebetulnya nggak menyatakan bahwa eh, peninggalan peninggalan apa namanya atau jejak Islam itu tidak revolusioner. Maksud saya eh, menurut saya yang lebih apa ya mungkin terasa terasa manfaatnya secara global gitu. Kalau itu kan mungkin lebih ke sporadis atau lokal ya, lebih ke lokal gitu ya. Misalnya ya banyak kan keajaiban-keajaiban memang yang ditunjukkan oleh Wali Songo gitu ya. Makanya filmnya juga itu full kayak film sihir yang ditunjukkan tuh semua hanya magic-magicnya aja gitu. Itu mungkin yang menjadi bagian dari penyimpangan juga gitu. Karena orang berharap magicnya atau berharap itu ya hal-hal yang apa namanya mukjizat seperti itunya gitu. Itu lebih ke kalau menurut saya sih lebih ke lokal gitu. Tapi kalau yang untuk lebih bukan cuma nasional ya, tapi betul-betul global gitu ya. Karena itu sampai berefek ke peradaban dunia gitu ya menurut saya gitu itu adalah yang melawan Portugis itu gitu. Walau alam ya, terima kasih masukannya tapi Mas Reza dan pembacaannya. Baik, silakan. Ada lagi? Baik, kita langsung move ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Amalia. Ada di kolom komentar, Bu. Saya Mm-mm. izin bacain Boleh. pertanyaannya. Hmm, Ibu Dian, maaf sebelumnya saya mengajukan pertanyaan melalui ketikan. Gak apa-apa, bukan bacain. Eh, Kak Amalia nanya, buku versi cetaknya masih beredar nggak, Bu? Soalnya kemarin mau beli di website gramedia.com, nggak ada, nggak ketemu. Terus yang kedua, Kamalia nanya, kesulitan-kesulitan sekaligus yang paling kesulitan kesulitan yang paling berasa mungkin ya selama proses pengerjaannya apa tuh Bu? Terlebih background Budian dari psikologi. Terima kasih Budian. Iya, baik. Terima kasih, Kak Amalia. Em, ini memang di Gramedia sudah agak sulit ya, karena kan ini terbitnya tahun 2017. Saya pun terus terang nggak punya, apa namanya, nggak nyimpen di rumah gitu ya. Jadi itu, apa namanya, carelessnya saya gitu, nggak menyimpan buku-buku karangan saya sendiri di rumah. Ini kemarin akhirnya karena diminta sama Kak Tiwi, akhirnya saya nyari di marketplace dapet nih Kak Amalia. Jadi cari di marketplace walaupun sudah ya saya juga nggak tahu ya ini sih asli cuman kayaknya nggak tahu baru nggak tahu second gitu ya sudah agak ini gitu. Jadi masih ada sih insya Allah di marketplace. Cuman harganya ya agak agak lebih up lah gitu ya. Ini kan aslinya nggak sampai di atas 100.000 tapi di marketplace ini harganya hanya 88.000 kalau Gramedia ya. Tapi kalau di marketplace ya ada yang lebih dari 100.000 gitu. Dicari aja Kak, insya Allah ada ya gitu. Terus kalau yang kedua kesulitan-kesulitannya itu lebih ke menata ya, menata eh, ini susunan narasinya itu gitu ya. Yang saya narasikan tuh apa gitu. Karena kebanyakan kan kalau buku tentang Wali Songo itu lebih ke biografinya gitu ya. Jarang yang melihat landscape-nya gitu ya dari sejarah dunia gitu, dari sejarah yang lebih global ke Nusantara gitu kan. Jadi yang saya lihat tuh kebanyakan ya saya juga tadi ya seperti yang saya sampaikan ke
apa namanya ke Mas Reza tadi, ya mungkin memang literatur saya juga sangat terbatas gitu kan. Jadi mungkin buku-buku Wali Songo yang saya baca juga, buku-buku Wali Songo yang jadi referensi saya tuh paling cuman ya satu dua ya, satu karangannya siapa, Gatot siapa tuh, adalah di bagian sini ya. Terus yang lainnya kan serat-serat ya, kebanyakan serat-serat gitu. Itu juga apa namanya harus di ini, Agus Sunyoto nih, paling itu. Terus kalau yang lain-lainnya tuh lebih ke iya Agus Sunyoto itu gitu. Itu kan juga ya kalau udah baca ya yang Mas Reza itu kan lebih banyak ke membahas biografi personalnya gitu tentang Wali Songonya itu gitu. Tapi yang sejarah dunianya ya memang lebih fokus sih, bagus gitu ya di situ. Tapi yang kalau saya kan ingin melihat konteksnya kita dalam skala dunia itu seperti apa sih gitu. Jadi ini kan Wali Songo ini nggak pop up dengan sendiri tiba-tiba datang bareng gitu kan ya dalam satu waktu gitu ya, janjian atau gimana kan nggak tuh koinsiden yang seperti itu gitu. Tapi pasti ada polanya atau apa ya, saya berusaha memetakan itulah gitu ya, dirunut gitu kan dari sejarah globalnya, sejarah dunianya yang terhubung hingga ke Wali Songo dan ke diri kita hari ini gitu ya. Jadi kita pun sebetulnya yang ingin saya tekankan itu bahwa kita semua ya walaupun kita merasa apa sih ya saya gunanya ini terutama untuk generasi muda ya Kak Bulan ini, apa sih peran saya gitu ya, saya mati juga nggak ada yang peduli, nanti juga pas saya mati ya paling nangis sebentar semua orang udah lupa lagi, dunia akan berputar seperti biasa. No, jangan berpikir seperti itu gitu ya, kita nggak pernah menyangka langkah kita itu akan punya efek seperti apa terhadap wajah dunia gitu. Demikian Kak Bulan dan Kak Amalia. Bener banget. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya ya, Bu. Betul banget. eh iya. Tapi ini ada tambahan pertanyaan lagi dari Kamalia. Selain kesulitan tuh yang part paling menyenangkan dalam menulis buku ini tuh bagian apa, Bu Dian? Eh, karena saya memang suka ini ya, apa namanya, suka dongeng. Maksudnya suka baca buku yang bercerita gitu ya, bukan bukan ke aspek sejarahnya gitu ya, lebih ke apa ya, saya tahu sesuatu terus saya pengen ceritain balik ke orang lain gitu loh. Jadi senang, emang senang dongengin orang gitu, dongengin anak gitu ya. Jadi eh, kayaknya kalau saya ketemu orang atau ketemu anak saya, terus saya punya sesuatu gitu ya yang bisa saya sampaikan gitu. Terus itu bermakna buat dia itu apa namanya ya, jadi apa Happy. namanya, jadi feedback yang positif buat saya gitu, intinya seperti itu sih tuh gitu. Jadi saya juga ngerjainnya santai gitu ya, dan tanpa apa namanya, tanpa beban sama sekali gitu, karena saya pikirnya tidak untuk jadi ini sejarah, mungkin juga tidak menambah referensi sejarah apapun gitu ya, tapi minimal ini anak dibaca dan buat anak saya ini perlu nih nak, kamu bagian dari dunia gitu ya, ya lebih-lebih ke situ gitu. Dan alhamdulillah bisa apa ya namanya, ya Gramedia masuk dalam ininya Gramedia lah, dalam spesifikasinya Gramedia gitu. Jadi bukan bukan yang apa ya, bukan yang indie atau apa gitu kan. Kan kebanyakan kita kalau apa namanya pingin bikin sesuatu tulisan atau buku gitu ya, yang tanpa beban gitu kan, yang dengan apa adanya saya itu cenderungannya lebih ke indie kan gitu, karena lebih subjektif gitu. Nah, kalau ini subjektifnya saya ternyata masih align dengan ini apa namanya, dengan standarnya dari Gramedia gitu. Ya alhamdulillah artinya distribusinya, kalau saya lebih mikir distribusinya ya Kak Bulan ya. Jadi artinya distribusinya kan lebih luas nih gitu, bahkan sampai ke luar negeri juga mungkin gitu kan. Itu sih saya lebih apa namanya, berpikirnya ke arah sana gitu. Semoga juga jadi amal jarinya juga jadi makin banyak gitu kan ya, karena tersebarnya lebih luas gitu. Lebih ke situ sih. Amin, amin. Keren banget. Ibu nulisnya tidak tertekan dan bahagia ya, teman-teman. Semoga. Terus lulus penerbit mayor sampai Gramedia. Keren, keren. Amin, Alhamdulillah. amin. Mm-mm. Mungkin teman-teman yang lain ada pertanyaan lagi atau ada tambahan informasi kayak Kak Reza tadi.
Iya, Kak Siska. Makasih udah join. Atau Budian ada pertanyaan buat kita? Tanyaan ya. Tapi saya nggak nyiapin hadiah nih, gimana Kak? Nggak apa-apa. Iya. em, Pertanyaannya apa ya? Em, Sebetulnya lebih bukan pertanyaan sih ya, lebih ke apa namanya ya, mengajak refleksi bersama gitu ya. Jadi kalau sahabat-sahabat di sini eh, bisa apa yang saya sampaikan tadi itu gitu ya, apakah itu sesuatu yang baru gitu ya? Atau teman-teman di sini sudah bisa melihat pemetaannya, pemetaan bahwa misalnya oh memang eh, Nusantara ini yang diramalkan oleh Rasulullah misalnya. Atau misalnya peran Wali Songo itu yang paling substansial itu adalah melawan Portugis gitu ya. Portugis. Atau yang semacam itu gitu. Apakah ini sesuatu yang baru buat sahabat-sahabat di sini atau memang sudah apa ya? eh, Bukan sesuatu yang baru lah gitu, sudah pernah mendengar atau sudah pernah membahas gitu. Bon Itu mau gimana? jawab. Boleh. eh Kalau Bulan sendiri, yang dua hal yang Ibu sebutin tadi emang baru sih. Soalnya selama ini tuh dengar dan nonton cerita Wali Songo itu yang ada di TV, terus yang ada di LKS waktu sekolah, ya cuman sebatas em, nama-namanya, terus Wali Songonya itu ngapain aja di Jawa dan peninggalan-peninggalan sejarahnya kayak mereka tuh bagian dari kerajaan apa, terus ninggalin apa gitu. Kayak misalnya yang Sunan Giri itu penggubah lagu Tombo Ati cuman sebatas itu aja dan baru denger banget tadi kalau eh, oh, menurut Budian fungsi spesifiknya Wali Songo datang ke Nusantara itu untuk melawan Portugis dan ada kaitannya dengan isu atau ramalan kalau Indonesia ini ternyata adalah bagian paling timur dari dunia tadi yang potensial untuk kebangkitan Iya. Islam. Makasih Paling Budian paling timur infonya. Dari Mekah, Oh, paling kelahiran timur dari Rasulullah. Mekah. Iya, Oke. jadi yang bentar ya Kak Tibi ya, ini yang lanjutin. Jadi sebetulnya yang menjadi pertanyaan itu adalah dari traktat yang Tordesillas itu. Itu kan sampai menyebutkan secara spesifik dimanapun menemukan Muslim gitu ya, itu kalau di tengah laut bakar kapalnya dan bunuh semua laki-laki gitu kan. Kalau yang perempuan itu boleh dijadikan budak atau ya terserah lah diapain gitu ya. Jadi maksud tapi masih diberi kesempatan hidup gitu. Tapi kalau yang laki-laki itu bunuh di tempat gitu ya. Terus kalau ada masjid atau apa itu juga dibakar gitu ya. Itu dan itu dikejar kemanapun. Jadi ada dua versi itu kedatangan Portugis itu adalah untuk mengejar pelarian-pelarian Muslim ya ketika apa namanya dikuasai oleh apa namanya Andalusia itu jatuh gitu kan ya ke Eropa. Eh, ada lagi yang memang karena sudah tahu bahwa di Nusantara ini gitu ya, di Nusantara ini akan ada kemunculan spiritual yang luar biasa gitu ya, sehingga dikejarkan. Itu bahkan ada saya lupa ya apa buku atau serat ya, setahu saya serat sih mungkin ya. Jadi situ ada dituliskan tuh Kak Bulan bahwa para petualang, para ini ya, para nahkoda itu yang dari Eropa itu kan mereka mencari jalan ke Nusantara tapi nggak ketemu. Ya, mereka cuman berhasil sampai India. Karena India kan memang sudah ya peradabannya udah cukup tinggi lah saat itu gitu kan. Dan memang secara posisi kan pasti mampir ke India dulu lah gitu ya dari Eropa ini mungkin atau peta bisa bisa lebih menjelaskan ya. Itu sampai kemudian mereka membuat suatu cara yang licik gitu kan untuk bisa mereka akhirnya sampai ke Nusantara gitu. Spanyol itu nggak sampai ke Nusantara, dia cuman sampai ke Filipina. Jadi nggak bisa gitu ke Nusantara. Portugis bisa ke Nusantara itu dengan cara yang dia ya memanipulasi lah, memanipulasi orang di ini gitu ya, yang bisa menjadi penunjuk jalan gitu sampai ke Nusantara. Bayangkan sampai segitunya. Jadi sekali lagi kalau cuma mencari rempah-rempah itu India udah cukup dan mereka udah sampai di situ gitu. Mau ngapain lagi gitu kan ya? Kalau mau perang ya perang aja di India gitu kan. Apa namanya? Kasarnya begitu ya gitu dan
mungkin penghasil benua-benua penghasil rempah-rempah atau negara penghasil rempah bukan cuma di Indonesia gitu kan, Arab juga kan dari dulu sudah ini juga gitu ya. Tapi kenapa misalnya spesifik gitu kan ke Nusantara. Jadi itu saya melihatnya hanya sebagai bungkus saja gitu sejarah ketika menyatakan ya untuk mencari rempah-rempah atau apa gitu. Saya tuh kamuflase gitu ya. Pasti ada yang lebih esensial gitu Kak Bulan. Monggo silakan itu ya ada Kak Tiwi ya. Makasih Bu Dian. Iya Kak Tiwi, Sama-sama. silakan. Iya, tadi mau menanggapi aja pertanyaan Budian yang soal apakah ada hal yang baru. Jadi sebenarnya ini hal yang baru juga ya Bu ya. Mungkin banyak orang juga yang banyaknya ibu-ibu atau bapak-bapak karena saya pertama kali ziarah ke makam Wali Songo itu waktu masih kecil gitu dan kayaknya memang sampai sekarang pun makam Wali Songo itu selalu ramai. Terakhir kali saya ke Surabaya awal tahun ini mampir ke makam Sunan Ampel begitu ya di Surabaya itu lumayan ramai juga. Tapi memang mungkin sejarahnya masih belum terekspos gitu. Dan yang dulu saya ketahui, kenapa sih Wali Songo pada akhirnya bisa sampai dari asalnya Indonesia Hindu-Buddha kemudian berubah menjadi Islam adalah gara-gara kondisi saat itu Majapahit begitu yang memang sedang kacau balau. Nah, mungkin hal itu juga sih yang menjadi pertanyaan, apakah memang faktor itu juga yang menyebabkan agama Islam bisa akhirnya tersebar luas di Indonesia. Dan karena kemarin juga saya sempat ke Jepara, mampir ke makamnya Ratu Kalinyamat, terus akhirnya cari tahu lebih lanjut, ternyata kan Ratu Kalinyamat juga, ya beliau Muslim tapi tidak berhijab atau seperti apa ya, bahkan saat suaminya meninggal dan melakukan bertapa tanpa berbusana begitu sampai pembunuh suaminya meninggal, eh, beliau juga seperti itu. Yang menjadi pertanyaan saya adalah apakah memang ajaran yang diajarkan oleh Wali Songo di zaman dulu itu seperti apa sih? Apa bedanya dengan saat sekarang gitu? Kalau misalnya saya sempat baca juga kan pengaruh Wali Songo di masa itu begitu besar juga karena memang mereka me- menginspirasi para raja-raja itu untuk melawan Portugis begitu kan. Tapi apakah dari penampilan dan lain sebagainya itu juga menjadi sesuatu yang cukup signifikan gitu untuk dipengaruhi gitu kepada masyarakat. Mungkin kalau dari Ibu Dian sendiri seperti apa sih antara dulu dengan sekarang? Apakah ajaran Wali Songo itu pengaruhnya masih ada atau Islam di Indonesia terus bertransformasi? Begitu, Bu. Terima kasih. Iya, itu bagus kalimat penutupnya ya. Sebetulnya sudah menjawab sendiri ya bahwa seiring jalan memang itu akan bertransformasi ya, mencapai kesempurnaannya sesuai dengan apa namanya kebutuhan dari umat ya gitu. Makanya sekarang kan tadi yang saya bilang sedang terjadi giroh di agama Islam gitu kan, sehingga tapi efek sampingnya tuh kadang jadi membuat jadi kaku gitu kan ya. Misalnya Wali Songo tuh dianggap sebagai mitos gitu kan, atau nggak membolehkan sama sekali ziarah kubur. Padahal kan ziarah kubur tuh boleh gitu ya. Yang nggak boleh itu adalah meminta-minta gitu, mengkeramatkan gitu. Masa mintanya ke kuburan gitu kan ya gitu. Walaupun mungkin di agama kita juga ada istilah wasilah atau apa gitu kan ya. Tapi kan caranya tidak dengan misalnya bayar dupa lah atau dengan apa segala macam gitu ya nggak seperti itu gitu. Nah kemudian tadi pertanyaannya memang menarik ya gitu. Tadi yang sempat saya bahas juga dengan Mas Reza itu gitu. Jadi sebetulnya apa gitu ya yang menjadi apa? Kalau saya kan nyebutnya eh, revolusioner ya. Apa yang membuat apa namanya eh, gerakan atau manuver yang revolusioner dari para wali songo ini sehingga membuat masyarakat tuh berbondong-bondong gitu karena berbondong-bondong masuk Islam dalam waktu cepat loh itu ya. Cuman bayangkan gitu ya agama Hindu yang sudah 1.500 tahun ini ya paling 1 abad gitu itu sudah signifikan sekali gitu kan ininya apa namanya terutama di Jawa ya. Jawa kan memang jadi etalase Nusantara lah ya sejak dulu kala sampai hari ini gitu ya. Itu Jawa selalu jadi etalasenya. Jadi maksudnya dia merepresentasikan wajah dari Nusantara secara keseluruhan gitu. Itu memang ada di bukunya siapa yang Agus Nyoto itu juga sempat dijelaskan katanya itu kenapa
kenapa Islam itu mudah diterima? Karena katanya waktu itu ada agama lokal namanya Kapitayan yang memang sudah mendominasi juga gitu ya. Dan itu katanya secara syariatnya mirip sama Islam gitu ya, secara filosofisnya juga. Sehingga mereka mudah mudah untuk apa namanya apa namanya menganalogikan gitu ya. Itu serupa gitu ya. Cuman paling bacaan-bacaannya aja gitu ya yang pakai bahasa Arab gitu. Tapi kan kalau zaman dulu tuh mungkin masih disesuaikan lah ya dengan lokal gitu kan, dengan bahasa-bahasa lokal. Seperti itu gitu. Jadi ada beberapa asumsi atau pendekatan-pendekatan untuk apa namanya menjawab pertanyaan dari Kak Tiwi ini gitu ya. Terus kemudian kalau dari klaim saya pribadi itu kan karena memang atau tadi juga Mas Reza juga sempat bilang gitu karena memang ada ini apa namanya ada kontribusinya. Misalnya pengobatan gitu tadi itu fenomenal memang itu yang di kerajaan Blambangan itu gitu ya yang sampai rajanya itu bilang apa namanya kalau ada yang bisa menyembuhkan putriku gitu ya Putri Skardadu itu maka jika ia laki-laki akan dinikahkan jika dia perempuan akan kayak cerita-cerita mitologi zaman dulu gitu kan. Apa namanya dan karena mereka merasakan ininya manfaatnya mungkin juga ketika jadi penasihat kerajaan gitu atau misalnya eh, banyak hal-hal yang memang magis juga ya saat itu ya. Kayak misalnya ketika salah satu putri dari Majapahit itu kan eh, kenapa dia mau menikah dengan apa namanya? Apa Makdum Al Makdum dari Samarkand itu yang dari Campa itu kan karena mimpi awalnya, ya kan? Jadi ada mimpi dulu gitu loh, terus dicari gitu kan. Itu ada peristiwa-peristiwa seperti itu gitu. Jadi memang kalau menurut saya kalau dari alam dunianya ya mungkin kena ada kontribusinya entah tadi dari pengobatan, entah dari mungkin apa namanya ya itu tadi ya melawan Portugisnya gitu ya. Itu kan bentuk-bentuk aksi nyata yang bisa dilihat oleh sejarah, dicatat oleh sejarah gitu ya, bukti-buktinya atau artefak-artefak lainnya gitu ya. Tapi ada, kalau menurut saya yang mempercepat itu juga aspek-aspek spiritualnya yang tidak terdeteksi dengan mudah gitu ya. Kayak tadi persoalan mimpi-mimpi itu amat sangat amat sangat mendominasi sebetulnya ya dari kisah-kisah Wali Songo ini. Bahkan ketika dinasti apa namanya atau Daulah Utsmaniyah itu mengirimkan ulama-ulamanya ke Nusantara itu kan juga didasari oleh mimpi gitu kan, didasari oleh mimpi gitu bahwa ada negeri di situ tuh yang akan ini gitu. Jadi dikirimkan tuh mereka pada ke Aceh kan. Karena memang daerah-daerah pelabuhan ya kayak apa namanya ya di Aceh lah salah satunya ke sana gitu. Jadi itu sebetulnya ya Kak Tiwi ya yang memang tidak terungkap atau tidak tercatat dalam sejarah ya itu adalah persoalan yang spiritual itu ya mimpi-mimpi itu banyak sekali sangat-sangat ini gitu ya. Jadi kita memang harus harus menyeimbangkan gitu antara memang kontribusi yang terlihat, terasa, terbukti gitu ya oleh panca indera kita gitu ya. Kita bisa objektif di situ. Di satu sisi juga kita nggak bisa menafikan aspek spiritualnya gitu. Tapi jangan terlalu spiritual yang akhirnya ke magic gitu kan ya. Yang seperti yang sekarang banyak apa menyembah-nyembah kubur apa segala macam. Nah, itu kadang-kadang masyarakat kita tuh jadi terlalu ekstrim ya. Makanya kita kalau nggak dengan bacaan yang tuntas gitu ya, tidak dibantu oleh apa namanya ya buku atau sumber-sumber lain tuh jadi akhirnya mudah jatuh oleh itu tadi asumsi atau klaim-klaim gitu. Saya pun juga masih harus belajar banyak ya tentang ini semua gitu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya, Kak Tiwi. Terima kasih, Budian. Sama-sama. Makasih Ibu. Sama-sama, Kak Tiwi. Ada lagi? Teman-teman yang lain, Kak Mak- Salsabila, Makin malam Kak Vicky. pada berguguran. Pada berguguran tapi bahasannya makin seru, Bu. Iya, Ada Kak nggak Vicky, apa-apa kan Kak ada Ratu, rekamannya nanti bisa dilihat rekamannya. ada Kak Rizky, ada Kak Maria, Kak Alia, Kak Salsabila mau nanya kah? Atau Kak Reza mau nanya kah? Mau nanya lagi? Mau nambahin informasi lagi? Kak Bulan, aku pengen nanya dikit deh sama Ibu. Silakan, Kak. Silakan. Ini nanya ini Bu terkait kalau zaman dulu di zaman Wali Songo itu terkait jilbab seperti apa ya Bu?
Jilbab. Iya. Em, apa namanya, kalau jilbab saya juga kurang punya referensi ya. Tapi di hasanah-hasanah, kalau kita lihat di hasanah-hasanah agama yang sudah lebih dulu ya dari Islam, yang sudah lebih dulu dari Islam gitu Kak Tiwi, itu hasanah penutup kepala sebagai simbol apa ya, bahwa dia tuh dikuasai oleh 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 sesuatu yang lebih tinggi, lebih agung gitu ya, sebagai bentuk penghormatan dan penghambaan itu sudah terjadi di agama-agama yang sebelum-sebelumnya gitu. Bahkan di Nasrani sekalipun ya, Nasrani yang Unitarian ya. Coba kalau kita baca di ininya gitu, di Injil Injil apa, Perjanjian Lama, itu masih ada tuh. Jadi gunakan penutup kepalamu dan berdoalah kepada Tuhanmu. Itu masih ada kata-kata begitu kan, saya baca di situ ya gitu. Masih ada kayak waktu saya bikin buku Hikmah Nabi kan, jadi baca semua tuh Injil Perjanjian Lama, Baru, Afro, apa segala macam gitu kan ya. Bhagavad Gita semua saya baca gitu. Itu ada kata-kata begitu gitu. Jadi penutup kepala itu sudah jadi simbol penghambaan gitu ya dari seorang perempuan gitu ya. Kenapa perempuan itu nanti bahas, ada lagi nih aspek filosofisnya gitu. Dari sejak zaman agama-agama yang terdahulu gitu Kak Tiwi. Bahkan dari agama Yahudi, agama Nasrani itu kan perjanjian lama itu kan sebetulnya Taurat ya, perjanjian lama itu. Gitu. Kalau perjanjian baru itu kan yang eh, apa, yang dipakai oleh Nasrani yang sekarang gitu. Di situ ada kata-kata itu gitu. Coba dibaca, di situ ada gitu ya. Eh, Jelas sekali gitu. Gunakan penutup kepalamu gitu ya sebelum kamu memasuki rumahku untuk datang kepadaku, berdoa kepadaku gitu ya. Itu simbol itu ada gitu ya. Nah, kalau terkait dengan Wali Songo itu, yaitu mungkin juga tadi ya kata Kak Tiu, bertransformasi juga gitu, menyesuaikan dengan keadaan gitu. Tapi di Hasanah Hindu pun itu pun sebetulnya ada gitu. Jadi kalau seorang yang sudah punya suami gitu, apalagi di Hindu itu kan kalau suaminya wafat, kalau yang setia tuh, istri yang setia katanya harus ikut juga ya. Harus ikut bunuh diri juga gitu, nemenin suaminya gitu. Nah, itu sebelum dia menyerahkan dirinya atau ya membakar dirinya tuh, dia harus menutup itunya, kepala, menutup apanya gitu. Dilepas semua tuh hiasan-hiasan kepala. Biasa kan kalau apalagi permasyuri, ratu atau apa tuh kan penuh hiasan ya kepalanya gitu ya. Apa namanya? Dia harus melepas itu dan menutupnya hanya dengan barutan kain gitu. Jadi itu udah simbolik sekali tuh penutup kepala itu sejak dari zaman agama sebelum Islam sekalipun gitu. Cuman kalau yang di Wali Songo ini memang ya nggak langsung ketika datang, oh ya udah jilbabin semua, nggak begitu gitu. Jadi ada proses transformasinya juga gitu. Makanya kita kalau sholat kan juga pakai kerudung, pakai ini ya penutup kepala gitu kan, gitu. Cuman memang ada beberapa yang dia terus pakai penutup kepala, ada yang enggak. Nah itu lebih apa namanya ya? eh Kalau di Islam tuh lebih disempurnakan. Kalau di agama yang sebelumnya itu biasanya lebih terkait peribadatan atau ketika melakukan ya upacara keagamaan misalnya gitu. Yang terkait dengan agama lah, ibadah ya. Tapi kalau sampai sehari-hari itu mungkin saya juga kurang literatur tentang itu gitu ya. Cuman kan agama Islam kan untuk menyempurnakan semuanya gitu ya, untuk menyempurnakan apa yang sudah yang sebelum-sebelumnya gitu. Bukan cuma menyempurnakan tapi juga untuk meluruskan kembali pemalsuan-pemalsuan gitu ya. Kalau kita baca di Perjanjian Baru Kak Kak Tiwi, itu kan banyak yang dikoreksi oleh Islam, oleh Al-Qur'an ya. Banyak yang dikoreksi karena udah diselewengkan gitu ya, udah disimpangkan penerjemahannya karena kan nggak pakai bahasa asli. Itu cuman kita kalau baca Injil Perjanjian Lama atau Baru itu kan ini ya apa namanya, sudah terjemahannya semua, nggak ada versi aslinya, nggak ada yang versi Ibrani atau yang dari Yunani, itu nggak ada gitu. Nah itu apa namanya, eh, misalnya dikoreksi soal kalau di Injil itu, di perjanjian perjanjian baru, perjanjian lama ya, perjanjian pokoknya di Injil ya, itu ada kata-kata bahwa yang disembelih itu atau yang dikorbankan itu adalah
Ishak, bukan Ismail, bukan Ismail. Makanya kemudian di Al-Quran dikoreksi, yang dikurbankan itu Ismail, bukan Ishak. Atau misalnya eh, yang ini yang paling fenomenal ya, Isa anak Tuhan gitu kan, itu udah jelas-jelas kan ya gitu di Injil. Kan dikoreksi gitu kan di Al-Quran sampai ada kata-kata sampai-sampai langit tuh hampir pecah gitu ya karena pernyataan bahwa Tuhan itu memiliki anak gitu. Itu banyak koreksi seperti itu Kak kalau mau membaca detail. Gitu. Jadi hasanah penutup kepala itu memang sudah ada sejak dulu kala dalam peribadatan. Tapi kalau untuk sampai sehari-harinya, nah ini mungkin baru di Islam yang ada istilah seperti itu gitu. Tapi sekali lagi ya itu transformasi ya. Setiap orang juga secara individual ataupun secara secara apa ya, secara time frame itu kan punya punya waktunya masing-masing gitu. Itu paling yang bisa saya sampaikan, Kak Tiwi. Semoga bisa menjawab ya yang dibutuhkan. Iya, terima kasih. Nanti kita explore lebih jauh ya sepertinya. Jadi Boleh, termotivasi untuk belajar lebih lanjut. monggo-monggo. Kemudian kata Kalia di kolom komentar, Mm-mm. pembahasan ini banyak memberi pengetahuan baru sehingga saya banyak melakukan pencatatan. Terima kasih Budian atas pembahasannya. Alhamdulillah, sama-sama. Senang kalau manfaat. Baik, gimana Kak Bulan? Sudah hampir setengah 10? Nah iya, teman-teman masih ada yang mau nanya lagi nggak? Kalau udah cukup, kita cukupkan aja diskusi buku malam hari ini. Kita lanjut next week. Paling ada closing sedikit kali ya Kak. Oh iya, boleh. Iya, Budian mau langsung jadi closing statement, silakan. jadi eh, sebagaimana yang sudah saya tulis di buku juga ya, bahwa kita sebetulnya belajar sejarah itu bukan sekedar mencatat angka, mengingat nama gitu ya. Tidak hanya sekadar itu gitu, tapi yang lebih penting itu adalah kita saat ini, setiap manusia yang hadir ke muka bumi itu punya peran dan punya titik koordinatnya masing-masing gitu loh. Peran saya, apa namanya hari ini, apa ya, di mana ya gitu. Walaupun mungkin nggak terlihat oleh orang lain gitu ya, nggak ada pencapaian, nggak harus nulis buku. Kalau nulis buku kan mungkin bisa di googling gitu, ya, orang tahu, orang kenal gitu ya. Mungkin banyak hal yang lebih tersembunyi gitu ya. Banyak juga mungkin wali-wali yang tersembunyi juga yang tidak tidak tercatat sejarah gitu ya, yang tersembunyi gitu, tapi perannya besar gitu misalnya dalam 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 hasanah penyebaran Islam gitu ya. Jadi apa namanya? Saya pun juga seperti itu gitu. Yang kita lakukan ini membaca sejarah ini atau belajar sejarah sebetulnya adalah belajar tentang diri kita gitu. Bayangkan ketika ketika bangsa Hindu ya menguasai Nusantara, yang datang ke sini kan mereka kasta-kasta tertinggi gitu ya. Kalau bukan raja-raja atau keturunan raja-raja, Brahmana. Kemudian keturunan Rasulullah sampai pada datang ke sini juga gitu kan. Terus kalaupun ada yang bangsa penjajah pun Portugis itu kan juga dari kerajaan Portugis gitu kan ya. Artinya orang-orang yang nggak mungkin lah nahkoda yang bisa menjelajah setengah bagian dunia gitu, orang yang sembarangan gitu yang nggak pinter atau kan nggak mungkin gitu kan ya gitu. Jadi maksud saya sampai segitunya gitu Allah sampaikan tuh orang-orang terbaiknya ke Nusantara ini gitu ya. Terus lahir kita gitu. Nah, kita eh, apa cara kita untuk melanjutkan itu ya? Dengan cara apa? Dengan bagaimana gitu ya? Apakah harus menjadi seseorang yang dikenal publik dulu? Kan nggak mesti begitu juga gitu ya. Tidak mesti begitu juga. Em,
ibaratnya ketika membangun sebuah rumah, kalau kita bicara tentang peradaban ini adalah sebuah rumah, misalnya ya, rumah yang akan kita bangun tuh bentuknya harus seperti apa gitu, ada modelnya gitu kan ya, ada template-nya. Nah, kita itu adalah batu bata yang menyusun itu gitu. Bayangkan kalau ada satu batu bata yang tidak berfungsi gitu, atau dia tidak mau menempatkan diri dengan tepat di situ gitu kan, akan merubah model itu, akan merubah wajah dunia atau peradaban yang diharapkan oleh Rasulullah itu gitu. Jadi setiap kita itu punya peran, setiap manusia yang hadir itu penting ya ke muka bumi ini. Nggak mungkin Allah tuh menciptakan kita random aja. Karena bapak ibu kita kawin ya udah nih kamu ini jatahnya kamu ke situ kan nggak mungkin. Nggak mungkin seperti itu gitu. Allah sudah menyiapkan dengan sebaik-baiknya gitu ya. Kenapa harus lahir di Indonesia gitu ya. Tinggal kita cari perannya. Jadi ini adalah bagian dari ikhtiar kita ya. Membaca sejarah adalah bagian dari ikhtiar diri kita. Untuk mensyukuri juga kehadiran kita ke muka bumi ini ya. Ikhtiar untuk mencari tahu gitu. Apa sebenarnya eh, peran kita di bumi ini gitu. Apa kontribusi kita gitu. Jangan pernah menganggap remeh atau menganggap kecil pekerjaan-pekerjaan kita lakukan gitu ya. Jangan saya mah cuman begini, saya mah cuman bisa baca aja. Gak boleh begitu ya. Gitu. Jadi harus optimis dan semangat semua. Gitu barangkali ya Kak Bulannya bisa saya sampaikan. Makasih banyak Ibu refleksinya. Pengingat kita Sama-sama. kalau iya, kalau setiap dari kita itu berarti ya teman-teman. Pasti kan ada ayatnya juga Robana ma khalaqta hadza batila. Jadi nggak pernah ada yang sia-sia. Nggak mungkin Allah menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Itu nggak mungkin gitu ya. Bahkan binatang yang paling apapun yang kita ngelihatnya, ih apaan sih? Kadang saya suka kayak gitu ya dalam hati kok Allah sampai ciptain sih binatang kayak gitu ya. Itu aja pasti ada manfaatnya gitu yang kita nggak tahu ya. Apalagi manusia. Waduh itu udah luar biasa. Iya, Gitu bener. Kak Bulan. Semoga Makasih ya menjadi Ibu. pengingat ya buat semua, buat saya juga. Makasih banyak Bu Dian. Sama-sama. Waktunya penjelasan pemaparannya tentang buku Wali Songo The Wisdom. Oh, foto dulu. Iya, foto dulu. Ayo Foto. teman-teman, open Baik-baik, cam silakan. dong yang bisa open cam. Kita foto dulu teman-teman. Kak Vicky udah open Harusnya tadi cam tuh. di awal ya, yang lagi banyak ya fotonya Oh iya, di Oke, awal oke. dan di akhir gitu ya. 17. Di akhir foto. Oke, kita foto dulu Oke, ya. nggak apa-apa. Satu, dua, tiga. Siap. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih. Makasih banyak Ibu. Makasih juga semua teman-teman. Aku balikin ke Kak Tiwi aja barangkali ada yang mau disampaikan sama Kak Tiwi Ya, lebih lanjut. makasih Kak Bulan. Sih Bu Dian, ini jadi pemantik buat kita mengeksplorasi lebih lanjut ya terkait dari Wali Songo ini karena memang punya peran yang sangat signifikan merubah Nusantara ya dengan sangat luar biasa. Mudah-mudahan nanti bisa kita terus gali dengan berbagai Amin. macam referensi. Buat Ibu juga terima kasih, sehat selalu Ibu. Amin. Terima kasih juga kesempatannya. Mohon maaf lahir batin ya. Kak Tiwi, Kak Bulan, dan yang lainnya. Siap Ibu, mudah-mudahan terus produktif menciptakan Amin. buku baru. Begitu. Terima kasih juga untuk teman-teman yang punya rekomendasi buku yang pengen kita bahas di Temu Sejarah, nanti boleh kontak aku atau juga yang ingin menjadi moderator nanti juga bisa kontak. Sekali lagi makasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa minggu depan. Kita pamitkan dulu, cukup sekian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Terima kasih Bu wabarakatuh. Dian, Mbak Terima Bulan. kasih.